Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu adapun pokok bahasan terdiri dari 5 topik utama. Yang pertama adalah sumber hukum Islam, yang kedua adalah definisi sumber hukum Islam, yang ketiga adalah jenis sumber hukum Islam, yang keempat adalah mukjizat Al-Quran, dan kelima adalah fungsi dan peranan Al-Quran. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni sumber hukum Islam material dan sumber hukum yang bentuk hukum adalah sebuah negara, dan hukum formil yaitu hukum sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut dengan madarasil al-hakmah, sementara Aladin Asyariyah merupakan sumber hukum material. Istilah Masyaridin al-ahkam sendiri tidak dikenal dan di dalam catatan para ahli hukum masa klasik, karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah al-adilah asyariyah. Secara umum, kedua istilah ini memiliki pengertian berbeda antara satu sama lainnya. Masyari berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan al-aladi berarti dalil, yaitu petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu. Membicarakan pengkategorian untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pembagiannya. Ada yang mengatakan 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Dan ada pula yang mengatakan hanya 3 tanpa mengikutkan kias. Namun yang pasti yang diakui untuk semua kalangan ada 2, yakni Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk lainnya masih dalam perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih mendalam. Adapun slide selanjutnya itu adalah jenis dan definisi dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yakni peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariah Islam, yakni Al-Quran dan hadis Muhammad SAW. Sebagian besar para ulama fikih sepakat bahwa prinsip sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Adapun slide selanjutnya yaitu adalah sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang pertama adalah sumber hukum Islam primer. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'ah, ra'u, kiraatan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan, al-jamu, dan menghimpun, al-dalamu. Sedangkan secara terminologi atau syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Allah, kepada Rasul dan penutup para nabinya. Muhammad SAW diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran yang pertama adalah 1. Tauhid. Tauhid yakni kepercayaan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. Yang kedua adalah ibadah, yakni semua bentuk perbuatan secara manifestasi dari kepercayaan, ajaran tauhid, janji dan ancaman, yakni janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi yang mengingkarinya. Yang berikutnya adalah hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada pendapat sepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan janji tentang wajib mengikuti hadis baik pada masa Rasul masih hidup maupun setelah beliau wafat. Menurut bahasa hadis, artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Pengertian hadis seperti ini sejalan dengan makna hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun sumber hukum Islam sekunder, yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad berarti kata ihtida, yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau pekerjaan semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syarak, yakni Al-Quran dan hadis.
Kemudian adapun kias, kias berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain, kias dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Yang ketiga adalah kias. Adalah ihtisan, yaitu suatu perpindahan dari suatu kias kepada kias lainnya yang lebih kuat, atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan, dan dapat diartikan pula meletakkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Yang keempat adalah hudud zariyah. Hudud zariyah yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima adalah ihtisab, yaitu melanjutkan perlakuan hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Yang keenam adalah yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian adapun slide tentang mukjizat Al-Qur'an. Setiap rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah mempunyai mukjizat. Mukjizat merupakan keajaiban atau peristiwa ajaib yang dialami dan dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mukjizat bagi seorang rasul dan nabi merupakan salah satu identitas dari kerasulannya. Mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul tidak sama, melainkan berbeda-beda. Biasanya mukjizat diberikan Allah dalam bentuk sesuatu yang umum berlaku pada masanya. Mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi dan rasulnya. Jika Rasul sebelumnya bersifat fisik dan dapat dilihat, bersifat manusiawi dan tidak dapat dilihat keistimewaannya dengan mata, namun dapat dirasakan, ada beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Tapi ada satu mukjizat yang terbesar. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Mukjizat tersebut dapat tetap berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat. Mukjizat Al-Quran tidak terdapat pada lembaran fisiknya, tapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Al-Quran memiliki keluarbiasaan yang secara akal tidak mungkin dihasilkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi Muhammad mampu menghasilkan karya agung yang bernama Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah. Bentuk kemujizatan Al-Quran dapat dirangkum dalam hal berikut. Yang pertama adalah dari segi keindahan bahasa. Al-Quran mempunyai keindahan bahasa yang mungkin tidak dapat ditandingi oleh ahli bahasa Arab manapun. Hal ini sudah mendapat pengakuan umum dari orang yang mengerti khus atau rasa bahasa Al-Quran. Yang kedua adalah dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu. Dari segi pemberitaan kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya dan sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya. Al-Quran bercerita tentang kisah para rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu tentang Nabi Adam hingga Nabi Isa dan umat yang hidup pada masa itu. Yang ketiga dari segi pemberitaan tentang hal-hal yang terjadi dan ternyata memang kemudian terjadi. Pada segi ini contohnya mengenai berita tentang kekalahan Persia oleh Romawi. Sesudah kekalahan Romawi sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 2-4, artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah itu dikalahkan itu akan menang. Yang keempat dari segi kandungan mengenai pedoman hidup. Dari segi kandungan mengenai pedoman hidup manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tentang halal dan haram, salah satu benar, buruk dan baik, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian adapun fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah memiliki peranan penting bagi manusia. Di antaranya fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia yang dapat terus berjalan di alam yang lurus ini. Hal yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik dan benar, dan dalam istilahnya adalah jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah
merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit dan segalanya. Yang ketiga adalah menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang diberi akal, bisa membedakan baik dan buruk, dan membuatnya berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Allah. Yang keempat adalah merupakan penyempurnaan bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya Al-Quran adalah kitab-kitab yang juga diturunkan kepada Nabi seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Yang kelima adalah menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu. Kita bisa belajar agar kita mengulangi kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang keenam adalah Al-Quran menetapkan imam Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalnya, kita bisa menetapkan iman kita. Yang keenam adalah tuntunan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dapat dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian berikut slide selanjutnya yaitu berisi tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi dan keimanan kepadanya. Kehendak Allah tersebut dapat dikemukakan dan kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan penjelas kelasnya yang diberikan oleh Nabi Muhammad mengenai wahyu Allah, yaitu As-Sunnah. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang sumber hukum Islam. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan bagi teman yang belum subscribe channel saya mohon subscribe. Demikian saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.